Halo guys, jumpa lagi dengan aku Yani. Thank you so much buat kalian semua yang udah support channel aku selama ini. Terima kasih banyak. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang kasus-kasus yang terjadi di dunia perhostan. Ketika sebelum memutuskan untuk jadi host, banyak hal yang harus kalian pertimbangkan. Dan ini sangat penting, apalagi buat kalian host-host yang sudah menikah, terus kalian punya anak. Nah, ini wajib banget kalian perhatikan karena untuk menjadi host kalian bakalan menghabiskan banyak waktu di depan kamera ya pada saat kalian live. Dan memang bekerja sebagai host ini terdengar sangat mudah ya. Karena ya tinggal punya handphone, modal kuota, lalu install aplikasi, terus udah tinggal live dan ngobrol-ngobrol sama orang, berinteraksi secara online di depan kamera. Segitu doang kan. Padahal ketika banyak waktu yang kita habiskan untuk duduk dan ngomong sendiri di depan kamera, itu tuh benar-benar menguras energi dan menguras tenaga ya. Setelah itu rasanya capek banget. Jadi setelah itu kemungkinan kalian sudah malas untuk melakukan hal-hal lain. Apalagi kalau misalnya kalian yang udah terjun di dunia host, kemudian kalian udah ngerasain duitnya, kalian hoki di situ, pasti kalian sudah malas untuk mengurusi hal-hal yang lain dan kalian pengen nge-live terus. Jadi cerita ini datang dari host D berusia 22 tahun yang dibunuh oleh suaminya yang berusia 23 tahun. Jadi perbedaan mereka hanyalah 1 tahun ya. Korban ditemukan tewas penuh luka di dalam kamar rumahnya di Kabupaten Pemalang. Korban ditusuk oleh suaminya menggunakan pisau dapur. Korban merupakan salah satu host di aplikasi Dream Life. Lagi-lagi aplikasi Dream Life ya. Sebelumnya saya udah sempat ngebahas soal kasus yang di Dream Life. Jadi korban ini jadi host di aplikasi Dream Life dan dalam sehari itu biasa korban menghabiskan 4 jam untuk live di aplikasi tersebut. Korban dibunuh oleh suaminya karena tersinggung oleh kata-kata dari si host D ini. Nah, pada hari itu si host D minta kepada suaminya untuk segera mengantarkan dia ke rumah orang tuanya karena mungkin si host D ini melakukan live streaming di rumah orang tuanya. Nah, pada hari itu dia minta ke suaminya untuk segera ngantarin dia ke rumah orang tuanya. Namun suaminya tuh minta korban untuk bersabar dulu karena suaminya ini mau mandiin anaknya. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya kalau suami yang mengurus hal-hal yang seharusnya diurus oleh istrinya. Jadi suami ini minta agar si host D ini bersabar sebentar. Suaminya tuh mau mandiin anaknya dulu. Tapi si host D ini maunya ya udah pergi ke rumah orang tuanya aja, ntar si anaknya ini dimandiin di rumah orang tuanya. Namun suaminya juga kekeh mau mandiin anaknya dulu baru pergi. Karena hal itulah akhirnya mereka ini jadi cekcok ya. Mereka jadi adu mulut. Akhirnya si korban D ini karena emosi, mungkin karena dia udah yang namanya live itu kan kita pasti punya jadwal live. Nah, penggemar-penggemarnya ini pasti kan udah tahu gitu jadwal live si host D ini jam berapa. Nah, si host D ini mungkin nggak mau sampai dia telat melakukan live streaming. Jadi dia minta ke suaminya ini agar diantar dulu ke rumah orang tuanya dan anaknya sekalian dimandiin di sana. Namun suaminya tidak mau. Suaminya maunya mandiin anaknya dulu baru mereka pergi. Akhirnya mereka adu mulut dan mungkin omongan si host D ini menurut suaminya udah sangat menyinggung perasaannya. Kemudian suaminya pergi ke dapur mengambil pisau dapur lalu kembali menusuk host D sampai tewas di kamarnya. Nah, dari kasus ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah sebagai host kalian, khususnya kalian yang sudah menikah dan punya anak, sebelum kalian daftar dan bekerja sebagai host live streaming, kalian harus diskusikan dulu dengan suami kalian. Kalian harus izin dulu, karena ya mau nggak mau kalian tuh sudah berumah tangga. Apalagi kalau kita hidup di Indonesia ini kan dominan segala sesuatu itu seolah-olah harus dilakukan oleh perempuan. Jadi kalian yang harus beres-beres rumah, kalian yang harus masak, kalian yang harus melakukan segala hal. Nah, tapi ketika hal itu kalian belum sepakati dengan benar dan misalnya kalian itu sibuk live dan suami kalian harus melakukan segalanya, harus ngurus ini, ngurus itu, ngurus anak karena kalian sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukan itu. Ditambah lagi kalau kalian host berjam-jam, setelah itu pasti capek. Dimana kalian tuh udah kayak udah malas gitu ngelakuin ini, itu, dan sebagainya.
Sedangkan kalau punya anak itu kan juga butuh diurus. Nah, kalian serahin semua ke suami kalian. Apalagi misalnya suami kalian ini pendapatannya pas-pasan dan kalian harus menjadi host live streaming untuk bantu menghidupi keluarga kalian. Nah, misalnya kalian udah nge-host, kalian udah ngerasain hasilnya, kalian udah nikmatin, otomatis kalian tuh semakin bersemangat gitu karena dengan nge-host kalian jadi bisa beli ini, beli itu. Nah, tapi ketika terjadi seperti itu dan kalian semakin mengabaikan tugas kalian di rumah tangga kalian itu seperti ngurus anak, beres-beres dan sebagainya, ya lama-lama juga suami kalian ini pasti emosi dong, pasti kayak ngerasa kalian itu udah mulai mengabaikan tugas dan tanggung jawab kalian, sedangkan kalian juga mikir, nah dia ini kan penghasilannya udah pas-pasan, kalian udah jadi ikut nyari duit. Nah, disitulah terjadi, kalian bakalan terjadi selisih paham, di mana kamu ngerasa kayak kamu ikut nyari duit untuk keluarga kalian, sedangkan suami kalian ngerasa kayak kamu tuh terlalu sibuk nge-host sampai kamu lupa segalanya. Apalagi yang namanya cewek kan, kalau nge-host itu rata-rata ya penggemar kalian pasti mayoritas dari laki-laki, di mana laki-laki itu bakalan nge-give itu sebanyak-banyaknya gitu kalau dia senang sama kalian. Nah, hal-hal ini juga mengakibatkan kecemburuan. Apalagi kalau diam-diam misalnya suami kalian itu mantau kalian di live kalian dan kalian terlena dengan gaji dan popularitas kalian di host live streaming ini, pasti kalian mulai lupa gitu akan tanggung jawab dan tugas kalian. Ditambah lagi karena kalian belum ada kesepakatan atau omongan yang jelas soal hal-hal ini. Ya, ini bisa berakibat fatal seperti kasus ini ya, berujung ya dia dibunuh oleh suaminya sendiri gitu. Jadi ya buat kalian yang sudah menikah dan punya anak, sebelum kalian terjun ke dunia host live streaming, aku saranin kalian pertimbangkan baik-baik, diskusikan baik-baik dengan pasangan kalian, dan pastikan bahwa pasangan kalian ini akan mengerti kondisi kalian ketika kalian sudah menjadi host live streaming, apalagi kalian sudah punya penggemar, kalian udah punya banyak penggemar yang nunggu kalian live tiap saat. Ya harus benar-benar didiskusikan gitu dengan pasangan kalian. Nanti misalnya ketika kalian sudah jadi host live streaming ya bakalan seperti apa. Misalnya kalian sudah tidak bisa lagi mengerjakan ini, itu, dan sebagainya. Jadi ya kalian harus benar-benar sudah mastiin bahwa suami kalian itu bakalan menerima. Pasangan kalian itu bakalan menerima dan ngerti posisi kalian gitu. Jadi tidak terjadi hal-hal seperti ini untuk menghindari hal-hal yang seperti ini ya, jangan sampai bahkan ada kasus-kasus di mana host yang dibunuh oleh pasangannya sendiri saat melakukan live streaming karena suaminya ini cemburu. Istrinya digoda banyak laki-laki dan istrinya ini juga tampil agak sedikit vulgar. Ya otomatis banyak dong penggemar-penggemar kaum Adam gitu yang rela nge-give dengan berapapun. Namun kasus ini terjadi di luar negeri ya. Jadi ya perlu dipertimbangkan banget, didiskusikan sebelum kalian terjun ke dunia host live streaming. Jika kalian itu sudah menikah, ya itu harus dipastikan, kalian sudah harus pastikan bahwa suami kalian, pasangan kalian sudah bisa memaklumi kondisi kalian, apa yang nanti terjadi ke depannya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, nah misalnya suami kalian itu tidak mengizinkan ya, sebaiknya kalian pertimbangkan lagi ya. Walaupun memang kalian niatnya untuk bisa menambah penghasilan kalian, jadi kalian bisa beli ini beli itu ya. Kalian harus benar-benar diskusikan dulu. Kalau memang suami kalian benar-benar tidak menginginkan ya sudah. Atau enggak ya maybe kalian ya mungkin kalau kalian ngotot banget ingin kerja dan suami kalian ngotot banget ngelarang kalian, namun dia tidak bisa memenuhi segala kebutuhan kalian, tidak sanggup menafkahi kalian gitu, ya menurut aku ya cerai aja gitu. Baru kalian silahkan bekerja dengan sebebas-bebasnya. Seperti itu ya, daripada kalian bertahan tapi dia tidak menyetujui, akhirnya terjadi cekcok, kesalahpahaman, dan berujung maut seperti ini. Jadi mending kalian harus benar-benar pastiin hal-hal ini ya. Jadi mungkin orang berpikir bisa jadi dari awal dia ngizinin, tapi lama-lama kesibukan kalian di host live streaming ini bakalan bikin dia risih, apalagi di mana kalian itu usernya kan mayoritas pasti cowok, apalagi di aplikasi-aplikasi host live streaming itu ya kebanyakan pasti cowok gitu. Mereka adalah penikmat-penikmat di aplikasi host live streaming tersebut.
Jadi hal-hal seperti ini perlu kalian pertimbangkan secara matang sebelum kalian terjun ke dunia host live streaming ini. Oke, itu aja yang mau aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan klik subscribe, like, share, and comment. Dan banyak hal-hal menarik tentang host live streaming yang bakalan aku bahas di sini. Thank you, bye.